Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saat ini kita akan membicarakan tentang keturunan pada orang tua atau lansia ya. Nah, semua kita akan mengalami suatu proses penuaan. Nah, ini ditandai dengan turunnya berbagai fungsi organ badan, misalnya pendengaran, penglihatan, motorik, jadi cepat lupa, dan lain sebagainya. Nah, pada gangguan pendengaran ini disebut sebagai presbikusis ya, dan dialami oleh 30-35% lansia di umur 65-75. Pada yang umur lebih dari 75 tahun, biasanya 50%-nya akan mengalami presbikusis. Nah, jenisnya karena dari generasi tentu kanan kiri ya. Jadi jenisnya ada pada kanan dan kiri kita mengalami ketulian ya. Dan terjadinya secara pengasur-asur sedikit demi sedikit, sehingga kadang-kadang tidak merasa terlalu terganggu kecuali kalau sudah berat ya. Nah, dimulai pada frekuensi 4000 ya, 4000 mulai menurun, itu yang utama, kemudian diikuti dengan frekuensi 6000, 8000 dan selanjutnya. Jadi pada awalnya memang tidak akan mudah terdeteksi, mereka juga tidak budek ya, enggak, masih dengar gitu ya, biasanya kayak gitu. Nanti kalau lama-lama frekuensi yang rendah juga ikut turun, barulah mereka akan, kalau kita lihat kok bapak ibu atau nenek itu kok kalau nonton TV kok keras banget gitu ya. Terus kalau diajak ngomong ya apa, dan kemudian cucunya juga atau anaknya diajak ngomong nggak nyambung, males gitu, males ngomong habis nggak nyambung. Nah, ini sebetulnya yang patut dikasihani, karena kalau ngomong nggak nyambung jadi anak cucu atau tetangga dan lain-lain semuanya males ngomong sama dia, jadi lama-lama dia akan terpencil. Nah, kalau sudah terpencil lama-lama ya jadi timbul rasa kesepian, depresi, dan akhirnya timbul penyakit fisik ya. Mungkin kenapa sih kok bisa terjadi presbikusis? Nah, tentu prosesnya adalah degenerasi organ di telinga dan syaraf ya. Misalnya di liang telinga, kelenjar minyak juga sudah mulai berkurang, kemudian gendang telinga juga mulai kaku, elastisitasnya berkurang, kohlea ya, tempat syaraf pendengaran juga terjadi degenerasi. Neuron juga demikian, juga pusat pendengaran, batang otak juga degenerasi. Nah, faktor risiko dapat dipercepat ya, karena misalnya ada kelainan bawaan, misalnya pada arteriosklerosis, kemudian ada penyakit sistemik seperti diabetes, hipertensi, kemudian riwayat terpapar bising. Jadi kalau sudah lansia, sudah manula, itu nggak usahlah pergi ke disko-disko ya, ke tempat-tempat yang sangat hiruk pikuk ya, karena akan mempercepat terjadinya presbikusis. Tapi memang itu sulit dihindari, karena sekarang di mana-mana ya, terutama di Jakarta itu kita masuk restoran bising banget, sampai mau ngobrol itu harus teriak-teriak ya. Kemudian di bioskop itu juga bising banget ya. Nah, presbikusis sendiri ya, manusia-manusia baru menyadari ya setelah ada gangguan komunikasi. Jika tidak ditolong akan terjadi masalah sosial, terpencil, stres, depresi, gangguan kesehatan. Apa sih gejala dari presbikusis? Pertama-tama tentu kemampuan mendengarnya berkurang ya, karena degenerasi saraf pendengaran dan lain-lain. Ini terjadi perlahan dan progresif bersamaan pada kedua telinga. Tetapi jika lawan bicaranya karena mikir ini orang tua kurang dengar, dia jadi lebih keras, jadi teriak gitu. Nah, itu menyebabkan telinga jadi sakit. Kadang-kadang mereka berkata, jangan teriak-teriak, sakit nih telinganya. Nah, jadi bingung kan. Jadi sebetulnya cara bicara pada lansia itu sebetulnya malah nada rendah dan perlahan. Dan tentu kita harus berhadapan dan terang ya. Jadi beliau juga bisa mendengar dan juga bisa membaca bibir kita. Dan karena terjadi gangguannya di frekuensi yang tinggi 4000, 8000, itu suara wanita tuh kurang didengar ya. Jadi
suara frekuensi rendah pada pria itu lebih mudah didengar daripada suara wanita. Kemudian lama-lama kalau presbikusis ya seperti tadi saya bilang kurang mendapat perhatian ya, mereka lalu mengalami gangguan emosi, fisik dan sosial. Nah, kita lihat apa sih gangguan emosi, fisik dan sosial. Jadi emosinya menjadi tidak stabil ya, pemarah, mudah frustasi, kemudian depresi ya, menarik diri dari lingkungan, menjadi introvert karena mungkin karena nggak diajak ngomong barangkali ya, atau merasa kayak dibentak-bentak gitu ya. Dan juga yang paling kasihan adalah merasa kehilangan kontrol atas kehidupannya. Kemudian ada waham curiga ya, paranoid ya. Nah, lama-lama kesehatan juga terganggu. Selain itu juga tentu hubungan dengan keluarga atau masyarakat ya, teman-temannya, tetangganya dan lain-lain juga menjadi terganggu. Sehingga aktivitas kelompoknya menjadi berkurang. Nah, pada usia ini tentu masalah komunikasi adalah penting ya. Karena mereka mengandalkan indera untuk bisa berbicara, mengandalkan indera pendengaran ya sebagai kompensasi. Jadi kalau sudah nggak melihat, maka dia akan lebih berusaha untuk mendengar ya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mencurigai anggota keluarga kita, misalnya ada gangguan pendengaran, tentu kita harus bawa ke dokter. Nanti dokter akan melihat kondisi organ-organ telinga kita ya. Jangan-jangan nggak dengarnya karena kotoran telinga ya, jadi harus dibersihkan dulu. Jangan-jangan ada congek dan lain sebagainya, penyakit keluar air dari telinga. Nah, kemudian sesudah itu semua ditangani, tentu kita melakukan pemeriksaan pendengaran ya, pemeriksaan pendengaran dan juga namanya audiometri ya, namanya audiometri. Tapi ada juga audiometri tutur, yaitu stimulus kata-kata ya, menentukan kemampuan untuk membedakan diskriminasi suku kata, karena seperti tadi ada huruf-huruf tertentu yang tidak bisa mendengar. Nah, ujaran bibir atau lip reading di sini diperlukan ya pada yang presbikusis ya. Jadi kalau kita berbicara harus di tempat yang terang karena mereka ingin membaca bibir kita. Kemudian tentu kalau misalnya diperlukan alat bantu dengar ya untuk rehabilitasi ya, harus pakai alat bantu dengar juga. Stop dulu. Ya. Atau memperlambat presbikusis karena tidak bisa diobati ya. Usaha kita adalah memperlambat. Nah, bagaimana caranya adalah menjaga kesehatan fisik secara keseluruhan ya, kesehatan telinga dan pendengaran. Jadi seperti tadi hindari bising ya, olahraga, kemudian pola makan yang sehat ya. Nah, terhadap penyakit-penyakit misalnya penyakit arteriosklerosis ya, penyakit kardiovaskuler ya, obat-obat ototoksik tentu harus dihindari ya. Kemudian juga jangan sampai kita terlalu sering terkena paparan bising ya. Kemudian stres juga ya. Kemudian diabetes mellitus, gaya hidup yang kurang baik ya. Jadi ini harus betul-betul diingat ya kalau kita ingin memperlambat terjadinya presbikusis pada diri kita. Nah, kita bisa nambahkan di sini ya meminum neurotonik ya, vitamin untuk syaraf. Nah, kemudian kita juga harus sering periksa rutin telinga dan pendengaran, dan rehabilitasinya adalah seperti tadi dikatakan adalah memakai alat bantu dengar, latihan membaca bibir dan latihan mendengar ya, atau operasi implan kohlea. Nah, pemakaian alat bantu dengar itu kadang-kadang orang suka nggak mau ya, malu lah kelihatan ya. Tetapi sekarang sudah ada alat bantu dengar yang disisipkan secara kecil sekali ya di belakang telinga, dan sebagian ada tersambung ke dalam liang telinga sehingga tidak kelihatan ya, apalagi kalau wanita yang ada rambut panjang atau memakai jilbab itu bisa nggak kelihatan. Pemakaian alat bantu dengar ini dapat memberi kebahagiaan karena bisa mendengar kembali dan akan merasa mudah kembali ya, bisa ikut serta dalam
komunikasi, bisa ikut nyaut, tidak dicuekin lah ya. Mungkin ada ide ya alat bantu dengar yang kadang-kadang orang berpikir bahwa seperti pakai kacamata, tinggal pakai kacamata, oh udah bisa lihat baik gitu ya. Tapi kalau alat bantu dengar itu kadang-kadang perlu disetel khusus lagi ya. Jadi kok kurang enak, terlalu dengar bunyinya terlalu keras, itu disetel. Jadi mungkin harus bolak-balik ke pusat alat bantu dengar di mana dia membeli ya. Jadi jangan kadang-kadang nggak enak nih, taruh aja ya. Nah sekarang ini alat bantu dengar sudah lebih baik ya teknologinya ya. Jadi ada yang multi channel ya, kemudian bisa mengeras hanya di frekuensi tertentu saja, frekuensi yang terganggu ya. Kemudian ada yang namanya noise cancelling, jadi menfiltrasi bising sekitar. Jadi bising ke sekitar ini kita bisa tidak mendengar ya. Nah, jadi harus pilih antara alat bantu dengar yang cocok dengan tuntutan gaya hidup dan kemampuan fisik pemakainya. Mungkin kalau kaum profesional yang dosen, yang lain dan sebagainya, itu memang menjadikan keperluan untuk mendengar lebih baik ya. Itu jadinya alat bantu dengarnya juga menjadi